Hai semuanya, selamat datang di channel kami lagi ya. Hari ini kita akan mengungkap perjalanan yang luar biasa dari salah satu elemen paling berharga dan bernilai di dunia, yaitu emas. Emas atau logam mulia yang telah menjadi simbol kemewahan, kekuasaan, dan kemurnian selama ribuan tahun yang lalu. Dari mulai peradaban kuno hingga era modern, emas selalu memikat imajinasi manusia dengan kilaunya. Nah, uniknya, dari beberapa logam yang ada di dunia ini, kenapa emas bernilai tinggi? Padahal, kalau dilihat dari sisi manfaat, banyak logam lain yang sering dipakai dalam industri. Misalnya, baja bisa dipakai konstruksi bangunan, atau tembaga yang bisa dipakai buat elektronik dan bisnis semikonduktor. Lantas, apa yang membuat emas ini berharga? Apa yang bikin logam ini istimewa? Beberapa hari lalu, harga emas baru aja mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Harga emas logam mulia produksi aneka tambang atau Antam kembali mencetak rekor hari ini. Di butik emas LM Graha Dipta Pulau Gadung, harga emas per 1 gram dibanderol Rp1.324.000 atau naik Rp18.000. Gak kerasa ya, harga emas udah mencapai 1 juta lebih. Padahal pada tahun 2019 lalu, harga emas itu cuma di sekitar Rp650.000 per gram. Kita semua udah sama-sama tahu ya, kalau emas itu logam mulia yang sangat bernilai. Harganya bisa jauh lebih mahal dari logam lain. Bahkan pada zaman dulu udah dipakai atau dijadikan sebagai alat mata uang global di hampir semua kerajaan kuno. Tapi kalian pernah kepikiran gak sih, gimana ceritanya emas bisa begitu bernilai, mulai dijadikan sebagai alat tukar, hingga sebagai aset investasi di era modern ini? Pada zaman dahulu, sebelum adanya konsep uang sebagai alat tukar yang sah, manusia pada zaman itu memenuhi kebutuhan mereka dengan tukar-menukar barang yang mereka punya dengan orang lain, atau yang kita kenal sebagai barter. Sebenarnya konsep barter ini belum sempurna, karena ada banyak sekali kekurangan, mulai dari kualitas barang yang tidak sebanding dengan yang kita tukar, sampai proses negosiasi yang cukup sulit, karena mencari seseorang yang membutuhkan barang yang kita miliki. Komoditas pertama yang tercatat dalam sejarah yakni pada 3000 tahun sebelum Masehi, yang dipakai bangsa Sumeria sebagai alat tukar perdagangan ialah padi. Ada juga pisau dari perunggu yang digunakan dinasti Zhou sebagai alat bertransaksi. Peradaban Aztec yang kaya akan mineral, emas justru membuat emas sebagai bahan kerajinan atau hiasan semata. Malah mereka menggunakan biji coklat sebagai alat bertransaksi. Peradaban Cina kuno merupakan yang pertama menggunakan tembaga sebagai alat bertransaksi. Sedangkan peradaban pertama yang memakai emas sebagai alat bertransaksi yakni Kerajaan Lydia yang berlokasi di daerah Turki sekitar 550 tahun sebelum Masehi. Walaupun sebagian peradaban sudah menggunakan logam dan emas sebagai alat tukar, tidak semua bangsa di dunia langsung meniru konsep ini. Butuh proses serta waktu yang sangat panjang sampai seluruh dunia menggunakan emas, perak, dan tembaga sebagai alat bertransaksi. Penaklukan banyak kerajaan di Timur Tengah hingga Eropa sangat membantu membuat proses adaptasi penggunaan emas sebagai uang. Dari Kerajaan Lydia yang ditaklukkan oleh Persia kuno di tahun 546 sebelum Masehi, yang kemudian ditaklukkan lagi oleh Iskandar Agung.
Seiring berjalannya waktu, emas dinilai menyulitkan sebagian saudagar yang bertransaksi dalam jumlah besar. Mereka harus membawa bertonton emas hanya untuk bertransaksi. Di abad 17, penggunaan emas sebagai alat transaksi perdagangan di Eropa mulai menyulitkan sebagian saudagar yang bertransaksi dalam jumlah besar. Karena bongkahan emas, perak, dan tembaga dalam jumlah besar itu tidak praktis dan rawan tindak kejahatan serta nilai kemurnian emas, perak, dan tembaga sangat susah diukur dalam perdagangan sehari-hari. Pada masa itu, mengukur kemurnian emas tidak semudah masa kini. Oleh karena itu, muncul konsep baru dari Cina yang diadopsi oleh para pedagang di Eropa, yakni penerbitan surat keterangan yang menjamin kepemilikan emas bagi pihak yang memiliki kertas tersebut. Pada tahun 1821, Inggris merupakan negara pertama yang secara resmi mengumumkan emas sebagai standar dalam proses percetakan uang kertas. Setiap penerbitan uang kertas perlu adanya jaminan emas di balik penerbitan tersebut. Dengan begitu, tidak semua institusi bisa sembarangan menerbitkan uang. Tapi pada tahun 1971, Presiden Amerika Richard Nixon mengambil kebijakan untuk mencabut emas sebagai standar dari mata uang US dollar dan mengakhiri kesepakatan di perjanjian Bretton Woods Agreement. Sejak saat itu, konsep uang yang kita kenal saat ini dinamakan uang fiat, yang nilainya floating atau mengambang. Uang fiat adalah jenis mata uang yang tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau perak, tetapi nilainya berasal dari kepercayaan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang menerbitkannya. Sejak saat itu, emas sudah tidak menjadi standar dalam proses percetakan uang kertas, namun sudah beralih fungsi dalam perekonomian suatu negara. Sejarah emas yang panjang dan mendunia menunjukkan nilainya yang tinggi dalam perekonomian. Sejak dulu, emas telah diterima sebagai bentuk uang dan kekayaan selama ribuan tahun. Keyakinan ini telah tertanam dalam budaya dan psikologi manusia. Selain itu, emas memiliki nilai intrinsik yang tinggi karena sifatnya yang langka, tahan terhadap korosi, dan sulit ditemukan, membuatnya dianggap sebagai aset berharga yang tidak dapat dihasilkan secara sembarangan. Para ahli memperkirakan hingga saat ini, emas yang ditambang berjumlah sekitar 169.643 ton dengan total yang berhasil ditemukan sekitar 221.353 ton. Penambang emas terbesar hingga saat ini adalah negara Cina, sedangkan kompleks pertambangan emas tunggal terbesar adalah tambang emas Nevada milik Barrick Gold yang menghasilkan 99.223 kg atau 218.749 pon emas per tahun. Adapun menurut survei geologi Amerika Serikat memperkirakan cadangan yang masih ada di bawah tanah sekitar 51.700 ton. Para ahli memperkirakan bahwa potensi penambang semua cadangan emas yang diketahui saat ini hanya dalam waktu 17 tahun. Di era modern ini, emas memiliki sejumlah manfaat dalam perekonomian, yaitu sebagai penggunaan industri, cadangan mata uang, keseimbangan ekonomi, cadangan nilai, hingga aset investasi. Secara histori, emas merupakan aset yang nilainya cenderung naik per tahunnya sekalipun terjadi fluktuasi setiap hari. Pemilihan emas sebagai aset investasi dianggap aman karena emas memiliki likuiditas tinggi dan tahan terhadap krisis ekonomi. Dengan demikian, emas bisa menjadi investasi yang bisa menjadi pilihan.
baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Emas bisa dijadikan investasi dana pensiun jika ditabung dalam waktu lama. Adapun emas juga bisa digadaikan atau dicairkan untuk memenuhi kebutuhan dana darurat kapanpun itu. Agar dapat melakukan investasi emas dengan aman, sahabat bisa menggunakan layanan tabungan emas dari Pegadaian. Dengan tabungan emas, sahabat bisa menabung emas sedikit demi sedikit, tidak perlu mengeluarkan biaya banyak. Emas bisa dibeli mulai 10 ribuan saja. Jadi tunggu apa lagi? Mari berinvestasi emas di Pegadaian sekarang.